Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kembali kita akan mereaksi video dari Bangkei dan Ipung. Kali ini saya beri mereka gelar penipu bersertifikat halal. Karena semua tipuan mereka terhadap kekristenan menjadi halal bagi umat sebelah. Kali ini Bangkei dan Ipung membaca surat seorang murtadin yang mengungkapkan alasan dia murtad dan menjadi Kristen. Sebenarnya surat ini bukan ditujukan untuk dua penipu ini. Tapi, karena mereka kepo dengan urusan orang, mereka membaca surat yang bukan ditujukan untuk mereka. Dan ini yang terjadi. Sebuah pencarian hati menuju kepastian dan kasih. Hidup ini seringkali mempertemukan kita dengan orang-orang yang membentuk jalan kita. Sejak kecil saya selalu bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang terdekat dan teman baik dalam hidup saya adalah orang Kristen? Dari bangku sekolah hingga dalam karir, mereka hadir dengan kasih, ketulusan, dan integritas yang membuat saya terpesona. Itu terasa seperti suatu kebetulan yang terlalu sering terjadi, dan saya mulai merasa bahwa mungkin ada suatu rencana yang lebih besar di balik semua pertemuan itu. Sebagai seorang yang tumbuh dengan iman Islam, saya mencoba menggali lebih dalam dengan membaca Al-Quran. Namun saya menemukan dua wajah yang sangat berbeda. Satu sisi mengajarkan kasih sayang dan rahmat, tetapi sisi lainnya menyuarakan kebencian, permusuhan, dan bahkan pembunuhan terhadap mereka yang tidak seiman. Nih. Di mana? Saya mau ketawa. Sudah membuat orang meninggoy berapa orang, Ustaz? Saat kapan? Loh, saat sudah Islam. Sudah bikin orang meninggoy orang umat lain berapa orang, Ustaz? Enggak ada lah. Lah iya, katanya ini bahkan diajarkan untuk membunuh terhadap mereka yang tidak seiman. Iya, makanya saya mau ketawa itu sebetulnya. Ya, saya mau ketawa. Ya, Ustaz K kan dulu Kristen ya. Iya. Ustaz K dulu Kristen. Terus sekarang sudah Islam. Ustaz K sudah membuat orang meninggoy berapa orang umat lain. Barusan kita dengarkan pembelaan Ipung dan Bangkei, menolak Islam mengajarkan kebencian. Faktanya dalam surah 9 ayat 29, perintahkan untuk memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan hadis mengatakan Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan syahadat. Pertanyaan kita adalah, apakah ini ajaran kasih? Keraguan itu merambah ke hal paling mendasar ya, yakni keselamatan. Saya diajari bahwa surga tidaklah pasti. Bahwa bahkan muslim paling taat sekalipun harus melalui neraka terlebih dahulu atau untuk disucikan. Nah, jadi ini orang Islam apa bukan sih? Iya. Saya jadi mikir, jadi sebetulnya dia orang muslim yang murtad atau memang dia tidak pernah jadi Islam? Iya. Semua orang muslim, orang beriman pasti masuk surga, ya. Yang amalnya, timbangannya sama atau lebih berat daripada keburukan, maka dia pasti langsung masuk surga. Barusan kita dengarkan, bagaimana Ipung menolak pernyataan bahwa Muslim akan masuk neraka dahulu dan masuk surga tidak pasti. Padahal yang mengatakan Muslim masuk neraka dulu adalah Ipung sendiri. Berikut videonya. Bang, iya. Jaminan Allah tadi di Al-Quran kan gitu. Barang siapa yang beriman saja, pasti masuk surga. Jadi, barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid, la ilaha illallah, pasti masuk surga. Perkara nanti, banyak dosa, ya kan? Ketika ditimbang, itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Bahkan Nabi sendiri tidak jamin dirinya masuk surga. Katanya, Nabi Muhammad, "Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan." Surah Al-Ahqaf ayat 9. Untuk membela surga yang tidak pasti itu, Ipung mengutip Matius 7, yang kalau mereka belajar membaca saja pasti mengerti inti dari perikop itu. Yang dijamin tidak masuk surga itu justru orang Kristen, kata Yesus. Iya. Orang Kristen, kata Yesus, itu dijamin pasti masuk neraka. Pasti. Mungkin pemirsa, biar kita tidak dianggap hoax, Ustaz ya. Iya. Bisa dibuka di Matius pasal 7 ayat 21-23. Iya. Kata Yesus, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, maka akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka adalah yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Amin. Ya, pada saat terakhir, ya menjelang terakhir ya, maksudnya menjelang kiamat, Yesus akan turun kan, dan Yesus akan berterus terang katanya. Iya. Yesus akan berterus terang. Iya. Bahwa orang-orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, ya, maka Yesus gak kenal. Jelas. Yesus akan dibilang gini, kata Yesus, aku gak kenal engkau, pergilah, nyahlah kau, aku tidak kenal. Dasar engkau pembuat kejahatan, kata Yesus.
Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi tidak cukup berseru Yesus Tuhan, Tuhan, tapi di saat yang sama tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa di antaranya? Yohanes 6 ayat 40 sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi orang yang percaya pada Yesus akan memperoleh hidup dan akan Yesus bangkitkan pada akhir zaman. Pertanyaannya, Bangke dan Ipung melakukan kehendak Bapa gak? Pada akhirnya, hati saya tertarik pada Kristen. Yang paling memikat adalah sosok Yesus. Ajarannya murni tentang kasih tanpa syarat. Dia mengajarkan untuk mengasihi musuh, mengampuni tanpa batas, dan menamparkan pipi kiri ketika yang kanan ditampar. Ini tidak pernah terjadi ini. Tidak pernah terjadi. Tidak ada celah untuk kebencian atau permusuhan. Kasihnya adalah kasih yang aktif dan radikal. Saya juga menemukan kebebasan dalam beribadah. Menyembah Tuhan tidak memerlukan ritual yang rumit atau menghadap ke arah tertentu. Ibadah menjadi soal keintiman hubungan antara saya dan Tuhan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dengan hati yang tulus. Ini kata-kata yang keluar dari hati yang busuk udah. Tidak mau diatur, bahkan oleh Tuhan tidak mau. Mengalihkan fokus kepada sosok Kristus. Supaya dia bebas melakukan apa aja pelan-pelan. Pelan-pelan, coba perhatikan. Ini orang nih, wah kacau. Kacau sudah. Kenapa? Karena semuanya dilimpahkan ke Kristus Yesus, Putra Barnian. Dipuji-puji Yesusnya. Yesus yang benar. Pengajarannya benar. Ini tadi dia orang mulia. Yang poin yang utama tadi nih, Seth. Dia menamparkan pipi kirinya ketika kanannya ditampar. Semua. Gini, nanti saya akan masuk situ secara spesifik. Secara spesifik saya akan masuk situ. Gini ya. Orang-orang seperti ini adalah prototipe orang Kristen sejati. Sekali lagi, prototype. Proto itu artinya sebelum. Tipe itu bentuknya. Jadi sebelum jadi Kristen yang sungguh, nah kayak gini, apa? Orang melihat dia memuji-muji Yesus, mengagung-agungkan Yesus. Yesus hebat, mengajarkan kasih, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kasihilah musuhmu. Ya kan? Bahkan peribadatan kita tidak terikat dengan ritual. Yesus nggak pernah ajarin itu. Bangke makin ngamuk ketika Murtadin ini menunjukkan bagaimana karakter dari Kristus yang mengajarkan kasih. Ipung bilang itu tidak pernah terjadi. Yesus membuktikan sendiri ajarannya. Waktu dia dianiaya, karena kebenaran dia tidak pernah membalas, bahkan dia mengampuni mereka yang menganiaya. Murtadin juga bicara soal bagaimana Yesus tidak mengajarkan ritual. Benar apa yang dia katakan? Karena dalam Yohanes 4 ayat 23, saat Yesus bertemu dengan wanita Samaria, dia katakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi bukan ritual yang ditekankan. Bahkan Yesus ajarkan, kalau berdoa, jangan sampai orang tahu. Bukannya pamer di jalan agar dilihat orang. Nih, kepada Anda yang tulis surat, ya. Aku mau bilang gini, kamu tuh mempermalukan diri sendiri, tahu nggak sih? Kamu itu sedang mempermalukan dirimu sendiri. Mana ada Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu? Mana ada? Mana ada? Sekali lagi, mana ada? Matius 10:34, Ustaz. Versi paralel. Mana ada? Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya sini saya tampar kau satu, boleh? Boleh. Katanya kau mengajarkan. Ya sini saya datang sama kau, saya tampar kau. Boleh? Boleh nggak? Kalau menurut agamamu boleh, ya sini saya tampar. Kan gampang aja. Ya kan? Silakan, Ustaz. Ini perlu diketahui, kalau kita buka, caranya begini. Matius 10, ayat 34, versi paralel, begitu ngetiknya. Nanti akan ketemu ini, Alkitab Sabda. Warnanya merah, merah, rara. Kalau warna merah seperti ini, berarti yang ngomong adalah Yesus. Ya. Sekali lagi, kalau yang ngomong Yesus, itu tandanya adalah warnanya merah. Ya. Saya bacakan. Jangan kamu mengira, ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Siapa bilang? Bahkan Yesus bilang, enggak, dia nggak mau damai, ngapain, apalagi sama musuh. Beliau itu. Barusan Bangke berbohong dengan mengatakan, mana ada Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Inilah bukti Bangke tidak pernah sekolah pendeta. Padahal sangat jelas dalam Matius 5 ayat 44, Yesus katakan,
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus tidak hanya omon-omon, dia buktikan perkataannya saat disalib. Tidak berhenti di situ, Bangkei dan Ipung membuka Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Membaca ayat ini, kedua penipu ini menafsirkan secara harfiah. Faktanya, dalam Alkitab dan bahkan Al-Quran yang katanya Isa itu adalah Yesus, tidak sedikit pun menceritakan Yesus menggunakan pedang. Bahkan Yesus sendiri katakan dalam Matius 26 ayat 52, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Karena Bangkei dan Ipung sakit hati ada yang murtad, mereka berusaha menipu umat dengan omong kosong mereka, yang hanya bisa diterima oleh orang yang sebotol dengan mereka. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap penipuan Bangkei dan Ipung. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, Pill in the house. Yo, 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 bro, Pill in the house. Sekali lagi nama saya, kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya, kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.